Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Di tempat ini, kami tidak hanya menyuguhkan cerita, kami mengajak Anda merasakan, menyelami, dan merenungi setiap kisah yang kami bawakan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena dukungan Anda adalah semangat kami untuk terus berkarya. Siapkan hati, duduk yang nyaman, dan mari kita mulai. Pagi itu, langit kelabu menutupi kampung kecil di pinggiran kota. Rumah-rumah berdinding papan, suara ayam bersahutan, dan aroma dapur kayu menyatu dengan embun yang belum sepenuhnya menguap. Di satu rumah paling ujung, Sumi baru saja selesai menjemur pakaian saat langkah kaki asing berhenti di depan pintunya. "Permisi, Bu, maaf ganggu. Saya Haris, baru datang dari Serang," kata Pak RT. "Di sini ada yang butuh bantuan jaga warung." Sumi mendongak. Di depannya berdiri lelaki muda. Wajahnya bersih, rambutnya rapi, dan senyumnya sopan tapi memikat. Pakaiannya lusuh, tapi cara bicaranya lembut. Sumi mengangguk pelan, lalu menyilakannya duduk di kursi bambu depan rumah. Hari itu, Haris datang sebagai orang asing, tapi hanya butuh 3 hari, ia sudah seperti bagian dari rumah itu. "Apa nggak keberatan tinggal di rumah saya dulu?" "Daripada sewa kontrakan. Lagi pula kamar belakang kosong," ujar Sumi sambil menyiapkan kopi. Sorot matanya tak biasa. Wulan yang mendengarnya dari dapur langsung berhenti menumbuk bumbu. "Bu, dia baru kenal. Kok langsung ditawari tinggal?" "Hiregak, siapa dia?" Sumi menoleh cepat. "Kamu jangan ikut campur urusan orang dewasa, Lan." "Tapi Bu, kamu itu anak. Jangan sok tahu." Wulan diam, tapi sejak itu, ia selalu merasa waspada. Haris terlalu halus, terlalu ramah, terlalu sering lewat dekat kamar mandi saat ia mandi. Kadang saat Wulan mencuci baju, Haris duduk di tangga belakang, pura-pura main ponsel, tapi matanya jelas memperhatikan gerak tubuhnya. Suatu sore, Sumi duduk di ruang tamu dengan Haris. Mereka bicara pelan, tertawa kecil. Sumi bahkan mengenakan daster tipis yang biasanya hanya ia pakai di kamar. Wulan lewat dan melihat kaki ibunya bersentuhan dengan kaki Haris tanpa sengaja, atau mungkin sengaja. Ia merasa tak nyaman. "Bu, tolong nanti jangan terlalu malam ngobrolnya. Aku mau tidur awal," ucap Wulan pelan. Sumi hanya mengangguk, tapi matanya menatap tajam. Setelah Wulan masuk kamar, Haris tertawa kecil. "Anaknya cerewet ya, Bu." Sumi tersipu. Namanya juga anak gadis. Masih polos. 2 minggu berlalu. Haris mulai berani duduk dekat Sumi saat makan malam. Tangannya kadang menyentuh jemari Sumi saat mengambil sendok. Dan saat Wulan melihat ibunya mulai merias diri setiap pagi, memakai bedak dan lipstik tipis, hatinya semakin tidak tenang. "Bu, Haris itu siapa sih sebenarnya buat kita? Kenapa ibu berubah?" Sumi diam lama, lalu menjawab lirih. "Dia orang yang peduli. Dia bantu ibu. Kamu seharusnya bersyukur. Apa ibu yakin dia tulus?" Sumi berdiri, suaranya naik. "Kamu nggak tahu apa-apa. Jangan ikut campur lagi." Wulan menahan air mata. Bukan karena marah, tapi karena ibunya semakin jauh. Ia tak mengenali sosok lembut yang dulu selalu memeluknya sebelum tidur. Suatu malam, Wulan terbangun karena suara samar dari ruang tamu. Ia berjalan pelan, mengintip dari balik tirai. Haris duduk di lantai, dan Sumi bersandar di bahunya, tertawa kecil. Kaki Sumi terbuka lebar, dasternya tersingkap, dan tangan Haris mengelus lututnya pelan. Wulan menutup tirai sepat-sepat, dan kembali ke kamarnya dengan napas gemetar. Keesokan paginya, Wulan diam. Ia ingin bicara, ingin memperingatkan, tapi takut disalahkan lagi. Ia hanya menyapu halaman dengan tangan bergetar. Haris lewat dan menyapa. "Pagi Wulan, hari ini kamu cantik sekali." Wulan tak menjawab, hanya memalingkan wajah. Haris tersenyum, lalu sengaja menepuk bahunya pelan sebelum berjalan ke dapur. Dalam kamar, Sumi berdiri di depan cermin, merapikan rambutnya. Wajahnya berseri, tapi saat melihat pantulan wajah Wulan di cermin pintu yang terbuka, sorot matanya berubah. "Ada apa kamu di situ?" "Enggak, cuma lewat," jawab Wulan datar. "Kalau kamu nggak suka Haris di sini, kamu bisa tinggal di rumah bibimu. Jangan bikin suasana nggak enak." Wulan menatap ibunya lama, lalu berbalik tanpa kata. Di dadanya, perih dan kecewa saling bertabrakan. Bukan karena Haris,
Tapi karena ibunya sendiri kini menjadi orang asing. Malam itu, Wulan menutup pintu kamar. Roped, di balik dinding, terdengar suara tawa Sumi dan Haris. Bercampur obrolan pelan yang sesekali diselingi keheningan panjang. Wulan menarik selimut. Tubuhnya gemetar meski udara panas. Ia ingin pergi, tapi tak sanggup meninggalkan ibunya. Ia merasa terjebak dalam rumah yang tak lagi aman. Dan saat lampu-lampu mulai padam satu persatu di rumah itu, Wulan memejamkan mata. Tapi hatinya tetap terjaga. Ia tahu ada sesuatu yang sedang berubah. Tapi ia tak bisa menyentuhnya. Taktis mengubahnya, tak bisa menghentikannya. Hanya bisa menahan napas dan menunggu. Suara kursi berderit dan tawa pelan dari ruang tamu malam itu masih membekas di telinga Wulan. Meski sudah pagi, tubuhnya masih berat, seperti menahan beban yang tak terlihat. Ia membuka jendela kamar dan memandangi halaman yang basah oleh emban. Dari celah tirai, terlihat Sumi menyeduh kopi untuk Haris yang duduk santai tanpa baju, hanya mengenakan celana pendek lusuh. Perutnya sedikit buncit, tapi cara ia duduk, dengan tangan menggantung santai di kursi, mata menyipit sambil menatap ke dapur, menyiratkan rasa kepemilikan yang tak seharusnya ada di rumah ini. Wulan menghela napas panjang. Semalam, ia hanya bisa menangis pelan di balik selimut. Ketika suara tawa itu terdengar semakin pelan, berganti bisikan dan helaan napas, ia tak sanggup lagi menahan tangis. Tapi pagi ini, ia harus tetap berjalan seperti biasa. Ia harus tetap memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Seolah semua baik-baik saja. Lan, tolong gorengkan tempe buat Haris ya, dia belum makan, ujar Sumi dari dapur. Wulan tak menjawab. Ia hanya mengambil wajan dan menuang minyak dengan tangan kaku. Haris lewat di belakangnya, mendekat begitu dekat, hingga bahunya hampir bersentuhan. Maaf, numpang ambil gelas, katanya pelan sambil tersenyum. Wulan mundur cepat, dadanya berdebar. Ia tahu sengaja atau tidak, Haris suka mengambil jarak yang sempit, terlalu sempit. Setelah sarapan, Sumi bersiap ke rumah tetangga untuk pekerjaan. Mencuci harian, Haris tetap di rumah. Kunci belakang jangan dikunci ya, biar Haris bisa keluar masuk, katanya sebelum pergi. Wulan ingin bertanya kenapa lelaki itu tak kerja, kenapa semua jadi terbalik, tapi lidahnya keluh. Ia hanya mengangguk pelan. Lalu duduk di pojok dapur. Saat pintu depan tertutup dan suara langkah ibunya menjauh, ia menoleh pelan ke arah ruang tamu. Haris masih duduk di sana, kaki bertumpu di meja. Matanya menatap lurus ke arahnya. Beberapa menit berlalu. Wulan pura-pura membaca buku di lantai kamar. Namun ia mendengar suara pintu dibuka. Bukan pintu depan, pintu samping. Ia mengintip. Seorang perempuan muda, berambut panjang, mengenakan baju ketat dan riasan tebal, masuk tanpa canggung. Haris menyambutnya dengan pelukan. Cepat, sebelum yang tua pulang, bisiknya sambil menggiring perempuan itu ke kamar tengah. Pintu tertutup, Wulan tertegun. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Kakinya lemas. Ayem erat gagang pintu kamarnya, berusaha menahan emosi yang menggelegak. Tapi ia tak bisa hanya diam. Ia keluar dan berdiri di depan kamar tengah. Ketukan tangannya keras. Mas Haris, siapa itu? Tak ada jawaban. Tapi suara bisikan tergesa dan bunyi kasur bergeser terdengar jelas. Detik kemudian, Haris membuka pintu setengah badan. Apa sih? Ganggu aja, itu temanku. Dia cuma mampir. Jangan bohong, aku lihat sendiri dia. Sebelum Wulan sempat menyelesaikan kalimat, Sumi muncul dari balik pintu depan. Ia mendengar sebagian, wajahnya tegang. Apa ini Lan? Kamu ganggu tamu ibu? Ibu, dia bawa perempuan ke kamar waktu ibu kerja. Tamparan keras mendarat di pipi Wulan. Sumi menatapnya dengan kemarahan penuh. Kamu ini apa, cemburu? Mau merusak hubungan ibu? Cemburu? Ibu pikir aku? Iya, kamu iri. Kamu gak senang ibu bahagia kan? Wulan mundur pelan. Pipinya panas. Air matanya tak bisa ditahan lagi. Haris hanya berdiri di belakang Sumi, menatap puas, lalu tersenyum kecil tanpa bicara. Malam. Harinya, Sumi duduk di kamar, sambil memegang gelang emas peninggalan suaminya. Ia membuka kotak kecil di lemarinya. Isi terakhir yang masih tersisa. Ia menjual gelang itu esok harinya. Lalu ia menjual motor tua peninggalan almarhum. Haris mengatakan butuh modal untuk bengkel kecil yang akan ia dirikan di pinggir jalan raya. Sumi percaya. Ia percaya sepenuh hati. Biar dia sukses,
biar dia punya nama, nanti hidup kita lebih baik, katanya pada Wulan sambil tersenyum. Wulan hanya diam, ia sudah terlalu lelah untuk membantah, tapi ia tahu, semua itu kebohongan. Haris tak pernah benar-benar bekerja, ia hanya mondar-mandir, berselancar di ponsel, dan setiap malam semakin lekat menempel pada tubuh ibunya. Satu malam, Wulan baru selesai mandi. Saat hendak masuk kamar, lampu kamar mendadak mati. Ia kembali ke ruang tengah, hendak mengambil senter. Tapi Haris sudah berdiri di depan pintu kamar. Katanya lampumu rusak, biar aku perbaiki. Wulan langsung melangkah mundur. Enjak Yusa, aku bisa sendiri. Gak apa-apa, aku kan cowok, bisa bantu, katanya sambil melangkah maju. Wulan mendorong pintu sepat-sepat dan menguncinya dari dalam. Jantungnya berdetak cepat. Dari balik pintu, suara Haris pelan terdengar. Kamu ini tegang amat, kayak gak suka dibantu. Keesokan paginya, Wulan mengadu lagi pada ibunya. Tapi yang ia terima bukan perlindungan. Kamu makin ngawur ya, kamu ini cewek pemalas. Kerjaan cuma ngatur-ngatur, ibu nggak lihat apa yang dia lakuin. Dia nyaris masuk kamar semalam. Sumi membanting sendok ke lantai. Udah, aku capek dengar ocehan kamu. Wulan masuk ke kamar dengan langkah gontai. Ia duduk di lantai, membuka laci meja, dan mengeluarkan lembaran kertas. Ia sudah menulis surat lamaran kerja sejak 2 minggu lalu. Tapi, ia belum pernah mengirimkannya. Setiap kali hendak pergi, bayangan ibunya menahannya. Di malam sunyi itu, Wulan memeluk lututnya sambil menatap tembok kosong. Ia merasa sendiri. Ia ingin pergi. Tapi ia tahu, jika ia benar-benar pergi, ibunya akan benar-benar hilang. Dan di luar kamar, terdengar suara Haris tertawa kecil. Suara Sumi menyusul, menyebut nama lelaki itu dengan nada manja. Lalu sunyi. Tapi bagi Wulan, sunyi itu lebih menyakitkan. Dari teriakan apapun, ia tahu, malam ini, seperti malam-malam lainnya, ia tak bisa tidur, bukan karena takut, tapi karena tak tahu harus bertahan untuk siapa. Malam itu, suara bisikan dari ruang tengah kembali terdengar, samar dan pelan, seperti biasa. Tapi malam itu berbeda. Setelah pertengkaran terakhir dengan ibunya, Wulan tak lagi menangis. Ia hanya duduk memeluk lutut di pojok kamar, mencoba menerima bahwa rumah ini sudah bukan tempat yang bisa ia harapkan. Di luar, suara Sumi tertawa pelan sambil menyebut nama Haris. Suara yang dulu terdengar seperti kebahagiaan, kini bagi Wulan terdengar seperti cambuk yang menyayat. Ia tidak iri, ia tidak cemburu, ia hanya merasa ditinggalkan. Keesokan paginya, Wulan belum sempat sarapan saat Haris berdiri di ambang pintu dengan seorang pria asing di belakangnya. Pria itu berkulit gelap, mengenakan baju rapi don torsenyu, seolah kenal dekat. Lan, kenalin, ini Mas Dani. Dia punya toko swalayan di kota. Butuh pegawai kasir. Aku udah ceritain kamu, katanya cocok, ujar Haris. Nada suaranya tenang. Wulan menoleh pada ibunya. Bu, ini maksudnya apa? Sumi melt piring di meja dengan suara nyaring. Kamu udah gede Wulan, harus kerja. Di sini cuma numpang hidup, nggak bantu apa-apa. Sekarang ada kesempatan bagus, ambil. Ibu capek ngurus kamu. Tapi Bu, aku nggak kenal dia, aku nggak siap. Aku nggak minta kerja. Sumi melangkah cepat, menggenggam lengan Wulan kuat. Berhenti, menangis, dan banyak alasan. Kamu pikir kita bisa makan terus tanpa uang? Semua utang itu demi kamu juga. Tapi kenapa harus dengan orang asing? Kenapa nggak tanya aku dulu? Tangis Wulan pecah. Haris mendekat, tangannya menepuk bahu Sumi. Udah, biar aku antar. Gak usah ribut begini. Wulan mencoba lari ke kamar. Tapi Dani lebih dulu menutup pintu. Gak usah takut, Dik. Kita kerja baik-baik kok. Saya jamin. Tubuh Wulan gemitar, tapi matanya menatap Sumi. Mata yang dulu hangat, kini kosong. Ia tahu, ibunya tidak akan menyelamatkannya. Tidak kali ini. 10 menit kemudian, Wulan didorong masuk ke mobil. Suaranya hilang tertelan mesin yang menderu. Ia tak membawa apa-apa kecuali baju yang melekat di badan. Sumi berdiri di teras, hanya menunduk, tidak bicara. Haris menggandeng pinggangnya dari samping dan membisik. Terima kasih sayang, sekarang kita bisa tenang sebentar. Hari pertama tanpa Wulan, rumah terasa lebih lapang. Sumi mencoba menghibur diri, bahwa anaknya, kini, punya pekerjaan tetap. Ia mengatakan pada tetangga, bahwa Wulan dikontrak langsung oleh toko besar, dapat tempat tinggal, dan tak bisa dihubungi, karena sibuk pelatihan. Ia tersenyum saat bercerita. Tapi tangannya gemetar,
Setiap kali bicara tentang anaknya di malam hari, Haris mulai semakin santai. Ia duduk di ruang tamu tanpa baju, kakinya bertumpu di paha Sumi. Sambil mengisap rokok, ia meminta Sumi memijat pundaknya. Kalau usaha bengkelnya jalan, aku bakal nikahin kamu. Tapi saya kerang. Bantu dulu sebisanya. Sumi menurut. Ia duduk lebih dekat, mengelus pundak Haris, lalu menunduk saat lelaki itu menarik tangannya ke arah dadanya sendiri. Sentuhan itu sudah biasa. Tapi malam itu terasa lain. Rumah ini tak lagi punya saksi kecuali mereka berdua. Wulan gak akan balik ya? Bisik Sumi pelan. Nyaris tak terdengar. Haris menoleh, mencium pelipisnya cepat, lalu berkata, "Udah, jangan mikirin yang penting kita hidup tenang sekarang. Kamu kan masih punya aku." Ucapan itu seperti cambuk. Sumi tersenyum, tapi dalam hatinya ada ruang yang menganga. Ia tahu itu salah, ia tahu semuanya tak benar, tapi ia juga tahu, jika sekarang ia menghentikan semua ini, maka ia akan benar-benar kehilangan segalanya. 3 hari berlalu, tak ada kabar dari Wulan, tak ada pesan, tak ada telepon. Bahkan Dani yang katanya punya toko itu pun tak bisa dihubungi. Sumi mulai gelisah, tapi setiap kali ia mengutarakan kegelisahannya, Haris menenangkannya dengan sentuhan. Cenggen itu kini lebih sering meraba pinggulnya, dan tiap malam mereka tidur dalam pelukan yang membuat Sumi berpikir, mungkin ini harga dari cinta. Namun, rasa bersalah itu tak bisa terus ditekan. Sumi mulai terbangun di malam hari. Ia merasa seolah Wulan memanggil namanya dari ujung kamar. Suara tangis yang hanya ia yang dengar. Tapi setiap kali ia berdiri, memeriksa, semuanya sunyi. Haris tetap mendengkur di sampingnya. Satu malam Sumi berdiri lama di depan kamar Wulan. Ia tak berani membuka pintu. Ia hanya menyentuh gagangnya, lalu menarik napas panjang. Lalu kembali ke tempat tidur. Di ranjang, Haris menariknya ke pelukannya. "Gak usah mikirin anak yang gak tahu diri. Sekarang kamu cuma butuh aku." Sumi memejamkan mata, tapi air matanya jatuh diam-diam membasahi dada Haris. Ia tahu anak yang ia usir mungkin tak akan kembali, tapi ia tak tahu bagaimana cara meminta ampun pada siapapun. Dan di luar kamar, angin malam berhembus pelan, seakan membawa nama yang dipanggil tapi tak pernah dijawab. Wulan, suara angin malam yang lembut di luar kamar, tak mampu menenangkan hati Sumi yang gelisah. Ia masih terjaga, duduk menyandar di sisi tempat tidur, dengan punggung yang menggigil, meski udara tak terlalu dingin. Tangan kirinya menggenggam ujung selimut, tangan kanannya menggenggam dada, seperti berusaha menahan sesak yang entah dari mana. Dariannya, sudah 4 malam ia bermimpi Wulan duduk di pinggir ranjang. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, dan matanya kosong. Ia hanya memandang, tanpa bicara, lalu menghilang saat Sumi mencoba menyentuhnya. Pagi itu, suara motor tua berhenti di depan rumah. Sumi mengintip dari celah tirai. Seorang lelaki tua turun dan memasukkan sebuah amplop ke celah pintu. Sumi membuka pintu dengan rasa penasaran yang dibalut was-was. Tak ada siapa-siapa. Ia mengambil amplop itu dengan tangan bergetar, isinya selembar. Curtis Kuzum, tulisannya tangan, miring, dan tergesa. Wulan dijual ke tempat pelacuran di luar kota. Dia dipaksa melayani laki-laki setiap malam. Sekarang dia kabur, tak ada yang tahu kemana. Jika masih peduli, carilah sebelum semuanya terlambat. Tubuh Sumi limbung. Kertas itu terjatuh dari tangannya, melayang pelan ke lantai. Dunia di sekitarnya terasa runta. Ia duduk dengan lutut gemetar. Tak ada suara, tak ada napas. Hanya detak jantung yang tiba-tiba terasa keras dan nyaring di telinga. Sore itu, Haris pulang lebih awal. Wajahnya santai seperti biasa. Sumi berdiri menantinya di ambang pintu. Mata bengkak, tangan menggenggam kertas itu erat. "Ini apa, Haris?" tanyanya dengan suara nyaris tak terdengar. Haris menatap kertas itu sekilas, lalu pura-pura bingung. "Apa itu? Jangan main-main." Dani, siapa orang yang bawa anakku? Kenapa kamu bohongi aku?" Wajah Haris berubah. "Aku nggak tahu apa-apa, mungkin itu orang iseng. Jangan percaya surat kayak gitu." Sumi mendekat, memukul dada Haris dengan tangannya. "Kamu yang bawa dia pergi. Kamu yang bilang itu pekerjaan baik. Sekarang dia hilang. Udah, jangan histeris," bentak Haris sambil menepis tangan Sumi. "Aku nggak ada urusan lagi. Kalau kamu mau cari, cari sendiri." Tanpa menjawab lagi, Haris masuk kamar, mengemasi satu tas, dan pergi malam itu juga.
Tidak ada permisi, tidak ada alasan, tidak ada penjelasan. Sumi mengejarnya sampai pagar, tapi Haris tak menoleh. Suara motornya perlahan menjauh, menghilang di tikungan. Hanya suara jangkrik yang tersisa. Malam itu, rumah menjadi sunyi, terlalu sunyi. Dan di dalam dada Sumi, yang tertinggal hanyalah kehampaan. Hari-hari berikutnya, kabar soal Wulan mulai berhembus dari mulut ke mulut. Ada yang bilang dia dilihat di lorong gelap di kota, berjalan tanpa arah. Ada yang bilang dia melarikan diri dari tempat seperti neraka, tapi tak satu pun bisa dibuktikan. Sumi mencoba bertanya ke beberapa orang, tapi tak ada yang mau bicara langsung. Sebagian hanya memandangnya dengan tatapan tajam, beberapa lainnya memilih menjauh. Suatu siang, dua ibu-ibu tetangga datang dan pura-pura menanyakan kabar. Wulan, kok nggak kelihatan ya, Bu Sumi? Katanya kerja ya, tapi kenapa nggak pernah pulang? Sumi menjawab seadanya. Dia sibuk, katanya belum boleh cuti. Tapi senyum mereka tidak tulus. Mereka tahu sesuatu, dan Sumi tahu, desus-desus sudah mulai menggerogoti dinding rumahnya. Saat malam tiba, Sumi duduk sendiri di ruang tamu. Kertas itu masih ada di tangannya. Ia ingin melapor ke polisi, tapi tak tahu harus berkata apa. Bukti tak ada, Dani menghilang, Haris menghilang. Wulan, bahkan bayangannya pun tak lagi jelas dalam pikirannya. Tiba-tiba, lilin di meja bergoyang. Meski tidak ada angin, Sumi berdiri, hendak membuang surat itu ke dapur. Tapi saat ia meletakkannya di atas meja dekat kompor, tiba-tiba api menyambar. Surat itu terbakar seketika, menghitam dan lenyap dalam hitungan detik. Tidak ada percikan, tidak ada sebab. Sumi membatu, tubuhnya dingin. Ia merasa sesuatu sedang menghukumnya. Sejak malam itu, ia mulai batuk-batuk, awalnya ringan, tapi lama-lama disertai darah. Ia menolak ke dokter, tidak karena tak mampu, tapi karena takut. Ia takut divonis, bukan oleh medis, tapi oleh batin sendiri. Ia tahu tubuhnya mulai rusak, seperti hidupnya. Ia berbaring di ranjang, menatap lengget-lengget yang kusam. Ia membayangkan Wulan kecil tertawa sambil menarik-narik jarinya. Tapi kini, hanya suara hujan yang mengiringi tangisnya. Tiap malam, ia memanggil nama anaknya perlahan. Seperti doa, seperti kutukan, seperti permohonan yang tak dijawab. Wulan, ibu di sini, pulanglah, bawa kabar apapun. Asal jangan hilang begini. Namun tidak ada yang menjawab. Tidak ada langkah kaki di depan pintu. Tidak ada ketukan di jendela. Hanya rasa bersalah yang terus tumbuh, mencekik, menghukum menggigit dari dalam. Dan di pojok kamar, Sumi mulai merasa ada yang memperhatikannya. Tapi tiap kali ia menoleh, hanya bayang-bayang dirinya sendiri yang menatap balik. Ia tahu, kehilangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Nama Wulan yang Sumi bisikan tiap malam tak pernah dijawab. Tapi entah mengapa, justru itu yang membuat rumah semakin sunyi dan mengerikan. Setelah surat itu terbakar di dapur, seolah ada sesuatu yang bangkit di dalam rumah. Bukan sekadar rasa bersalah, lebih seperti kehadiran, sesuatu yang tidak terlihat, tapi selalu terasa. Dan malam-malam pun tak lagi bisa dilewati dengan tidur. Seperti malam ini, lampu ruang tengah berkedip perlahan. Meski listrik tak padam, Sumi duduk sendirian di sofa. Tubuhnya berselimut tipis, pandangan kosong ke arah kamar Wulan, yang pintunya tertutup rapat. Ia tak berani membukanya. Sudah 2 malam, setiap kali ia melangkah ke arah pintu itu, terdengar bunyi pelan, seperti gesekan kuku di lantai, atau geseran kaki tanpa alas. Kadang disertai tangisan lirih, seperti seseorang yang menahan nyeri terlalu lama. Sumi memeluk tubuhnya sendiri. Wulan, kalau kamu di situ, ibu cuma mau minta maaf. Tapi, hanya angin dari sela ventilasi yang menjawab. Dan cermin kecil di dinding, menampakkan bayangan samar. Sesuatu yang berdiri di balik pundak Sumi. Ia menoleh cepat, tak ada apa-apa. Tapi saat menatap kembali ke cermin, bayangan itu masih ada. Kali ini lebih jelas. Gadis dengan rambut kusut, pipi lebam, mata membiru, dan tubuh menggigil seperti habis dipukuli. Sumi jatuh terduduk. Nafasnya terputus-putus. Ia berlari ke kamar, membanting pintu dan menguncinya. Tapi malam tak selesai di sana. Sekitar tengah malam, suara langkah terdengar dari arah dapur. Pelan, tapi jelas. Bukan langkah berat seperti Haris. Bukan suara sandal atau sepatu. Ini
seperti kaki telanjang menyentuh lantai. Lalu suara sendok jatuh, dan sesuatu seperti air menetes dari keran. Padahal, dapur kosong. Sumi membenamkan wajah di bantal. Tubuhnya berkeringat dingin, tapi rasa sakit tiba-tiba menjalar di punggung. Perih, tajam, seperti digores benda panas. Ia berdiri terburu-buru dan melepas dasternya. Di depan cermin, punggungnya tampak merah seperti terbakar. Kulitnya merekah, mengelupas, dan dari celah luka itu mengalir cairan berbau busuk. Ia menjerit, tapi tak ada tetangga yang datang. Tak ada yang peduli. Sejak Haris pergi, semua orang menjauhinya. Keesokan paginya, tubuh Sumi makin melemah. Ia tak sanggup bangun dari tempat tidur. Seorang tetangga yang kasihan membawanya ke seorang dukun tua di ujung desa. Di sana, tubuh Sumi mulai menggigil saat disentuh. Asap dupa mengepul. Tapi setiap kali mantra dibacakan, kulit Sumi seperti mendidih. Urat-urat biru muncul dari leher ke pergelangan. Mata dukunnya berubah tegang. Dia tidak sendiri, kata dukun itu perlahan. Anak perempuan itu tidak pergi dengan damai. Sumi tapi air matanya tidak membawa kelegaan. Ia hanya menunduk, menggumam Haris. Tolong, kembalikan anakku. Di dalam kepalanya, suara Haris menggema, dingin dan menjauh. Tumbal sudah lunas. Kau yang memilih. Setelah pulang dari tempat dukun, luka di tubuh Sumi bukannya membaik, justru makin membusuk. Bau amis memenuhi kamar. Ia tak berani bercermin lagi. Setiap kali ia menoleh ke bayangan kaca, sosok Wulan selalu muncul. Duduk di sudut ruangan. Wajahnya makin rusak, penuh luka, tapi matanya tajam, menatap ibunya tanpa ampun. Sumi tak tidur malam itu. Ia hanya menggenggam bantal dan menangis. Tangisan anak gadis itu makin nyata, makin dekat, seolah sudah berdiri di balik pintu. Mengetuk perlahan, sekali, 2 kali, 3 kali. Sumi tak sanggup menjawab, tapi ia tahu, besok malam, suara itu akan kembali, dan mungkin, pintunya akan bisa terkunci lagi. Ketukan itu tak datang lagi malam ini, tapi justru keheningan yang datang setelahnya, jauh lebih menakutkan. Sumi tak lagi berani mendekati pintu kamar Wulan, tapi ia tetap duduk di depannya, seperti menunggu sesuatu yang tak akan pernah datang. Secara utuh, tubuhnya sudah tak sekuat dulu. Nafasnya pendek, langkahnya limbung, dan tiap bergerak, rasa panas menyengat dari punggung hingga betis. Bau busuk dari luka yang terus mengalir cairan, semakin menyengat, dan tak tertutupi oleh apa. Bahkan dupa dan minyak kayu putih yang ia percikkan, hanya memperparah muainya sendiri. Ia tak tahu sejak kapan luka-luka itu mulai muncul tanpa sebab. Yang pasti, tidak ada api, tidak ada air panas, tapi kulitnya melepuh satu persatu, seperti daging yang dipanggang dari dalam. Suatu malam, ketika ia mencoba berdiri dari kasur, kakinya lunglai dan tubuhnya langsung jatuh. Ia menggelepar sendiri. Seluruh tubuh kejang dan kakinya menghitam, seperti terbakar asam. Ujung jari-jarinya membiru, dan setiap digerakkan, nyerinya seperti ditusuk jarum panas dari dalam tulang. Suara jeritannya menggema sampai luar rumah. Tapi tak ada yang datang, tak ada yang peduli. Warga sudah lama berhenti menoleh ke rumah itu. Mereka bukan hanya karena bau menyengat atau suara tangisan yang terdengar dari dalam rumah, tapi karena cerita yang mulai tersebar dari mulut ke mulut tentang Wulan, tentang Sumi, tentang kesepakatan yang diduga tak hanya duniawi. Pagi harinya, seorang tetua desa dan dukun kampung datang karena dipanggil secara paksa oleh 2 tetangga yang merasa kasihan. Mereka masuk dengan ragu, dan saat melihat kondisi tubuh Sumi yang penuh luka, darah, dan bau busuk, sang dukun hanya menggeleng. Ini bukan sakit biasa, bukan gangguan jin biasa, ini tagihan dari anak yang dijual ibunya sendiri. Sumi berusaha duduk, matanya merah, bibirnya pecah-pecah. Bohong, itu bohong, aku cuma mau dia punya hidup lebih baik. Tapi dia tak pernah minta ditukar. Kalimat itu membuat Sumi tersungkur. Ia menangis, berteriak, tapi tak ada satupun yang menjawab. Para tetangga hanya berdiri di luar pagar, menyaksikan dari jauh, dengan wajah iba bercampur takut. Cedak, ada yang ingin dekat dengan rumah itu lagi. Tidak ada yang berani. Sejak saat itu, Sumi benar-benar sendiri. Bahkan warung kecil di seberang rumah menolak menyapanya saat ia lewat. Anjing peliharaan tetangga pun menggonggong keras setiap Sumi berjalan melewati gang tiap malam. Ia kembali duduk di depan kamar Wulan.
Tangan kirinya mencengkeram lantai, tangan kanannya mencakar wajahnya sendiri. Luka di pipinya menganga, tapi ia tak peduli. "Wulan, maafkan ibu, nak." Kalimat itu ia ucapkan berulang-ulang, sampai suara tangisnya serak dan tubuhnya menggigil hebat. Tapi itu tetap tertutup. Cermin di ruang tamu mulai memperlihatkan sesuatu yang membuatnya makin rapuh. Kadang, ia melihat sosok Wulan duduk diam di pojok ruangan, berdampingan dengan Haris. Keduanya hanya memandangnya, tanpa bicara, tanpa senyum, tanpa ampun. Sumi mencoba memalingkan muka, tapi begitu menoleh lagi, mereka masih ada di sana. Ketika ia memberanikan diri menghampiri cermin dan menyentuh permukaannya, pantulan itu tidak hilang, justru makin jelas. Darah mengalir dari bibir Wulan. Haris menggenggam tangannya. Wajah mereka tak hidup, tapi juga belum mati. Sumi terdiam. Matanya membesar, lututnya goyah, dan di saat itulah lampu padam sendiri. Kegelapan menyelimuti seluruh rumah. Tapi suara itu tetap ada. Tangisan lirih. Dari balik pintu, kamar Wulan yang perlahan terdengar seperti tawa. Tawa lirih yang menyusul tangisan dari balik pintu kamar Wulan masih terngiang di kepala Sumi. Bahkan setelah lampu menyala kembali, suara itu tak benar-benar hilang. Rumahnya, yang dulu penuh suara bising perabot dan tawa ibu anak, kini hanya dipenuhi derit lantai, bunyi tetesan air, dan napasnya sendiri yang makin hari makin berat. Tubuhnya sudah tak sanggup berdiri lama. Luka-luka di sekujur kulitnya menghitam dan basah, tak pernah kering. Aroma busuknya membuat lalat beterbangan di seluruh ruangan. Tapi ia sudah tak peduli. Tangannya gemetar setiap kali ia menyentuh dinding, mencari penopang. Jari-jarinya tinggal tulang yang diselimuti kulit tipis. Ia tahu waktunya tak lama, tapi yang membuatnya terus bertahan bukan keinginan hidup, melainkan rasa bersalah yang tak kunjung lunas. Rasa bersalah yang terus menyiksanya, lebih pedih dari luka-luka di punggung, dada, dan kaki yang tak kunjung pulih. Malam itu, hujan turun deras, petir menyambar dekat. Tapi suara dari dalam rumah lebih nyaring. Sumi duduk bersandar di lantai ruang tamu. Matanya menatap kosong ke arah pintu kamar Wulan yang masih tertutup. Tapi kali ini, tak ada suara tangis, tak ada suara langkah. Hanya suara dirinya sendiri, dan suara Haris. Dari balik dinding, ia mendengar suara itu memanggil. Suara laki-laki yang dulu ia puja. Suara yang dulu membuatnya percaya cinta bisa dibeli dengan pengorbanan anak sendiri. Tumbalnya belum sempurna. Kau masih hidup. Kau yang harus ikut. Sumi memejamkan mata, mengguncang tubuhnya sendiri. Tapi suara itu tak menghilang. Ia justru terasa masuk ke dalam pikirannya. Berbisik langsung di telinga batinnya. Sumi menjerit. Ia menggenggam rambutnya sendiri, mengguncang kepalanya, lalu jatuh tersungkur sambil meronta. Tubuhnya menggeliat, seperti dirasuki sesuatu. Matanya terbuka lebar. Mulutnya terbuka tanpa suara selama beberapa detik, sebelum akhirnya jeritan panjang keluar dari mulutnya. Jeritan itu membelah malam. Aku yang jual anakku, aku yang jual Wulan, karena aku buta, karena aku gila cinta. Suara itu terdengar sampai luar rumah. Beberapa tetangga terbangun, mereka mengintip dari jendela, tapi tak ada yang berani mendekat. Rumah itu sudah dianggap angker, terlalu banyak cerita gelap yang menyelimutinya. Mereka hanya bisa berdoa dalam hati. Sambil menutup tirai jendela dengan tergesa, Sumi tetap berteriak. Tubuhnya menggeliat, mengguling ke lantai. Dinding ruang tamu penuh bekas cakar. Darah segar menetes dari kuku-kukunya sendiri yang patah. Ia merangkak ke arah pintu kamar Wulan, mencoba membukanya, tapi pegangan pintu dingin seperti es. Tangannya melekat sejenak lalu terpas. Aej ke belakang, terduduk, nafasnya megap-megap. Lalu semuanya gelap. Keesokan paginya, warga menemukan Sumi tergeletak di tengah ruang tamu, tidak sadarkan diri. Tubuhnya penuh luka bakar yang tak biasa, tidak seperti luka karena api, melainkan seperti kulit yang terbuka perlahan dari dalam, menyisakan lapisan daging merah kehitaman. Dinding rumah penuh coretan tak beraturan, seperti goresan kuku. Beberapa di antaranya membentuk nama Wulan. Di sisi lain, ada goresan lebih kecil yang jika dibaca pelan, menyusun kalimat yang tak selesai. Kembalikan haknya. Saat sadar, Sumi menangis keras. Ia mengigau, menyebut Haris berulang-ulang. Dia datang tiap malam, dia duduk di pojok itu, bawa Wulan. Dia bilang, aku belum lunas.
Aku belum cukup untuk bayar. Ketakutan itu membuat tubuhnya makin rusak hari demi hari. Setiap malam, luka baru muncul, dan tiap kali ia menutup mata, ia melihat Haris duduk diam, menggenggam tangan Wulan. Mereka tak pernah bicara, tapi tatapan mereka cukup untuk mengoyak sisa-sisa kewarasan yang ia punya. Dan malam itu, ketika angin kencang mengguncang genteng, Sumi kembali duduk sendiri di ruang tamu. Tangannya mencengkeram luka di dada yang mengeluarkan darah kental. Tapi ia tidak menangis. Ia hanya menatap kosong ke dinding. Dari pojok ruangan, bayangan Haris dan Wulan kembali muncul. Kali ini, lebih dekat, lebih nyata. Dan mereka tidak hanya menatap, mereka berjalan perlahan ke arahnya, bayangan Haris dan Wulan. Yang perlahan berjalan ke arahnya, malam itu tak sekadar penglihatan. Sumi merasa napasnya terhenti ketika keduanya berdiri begitu dekat, hanya sehelai napas dari wajahnya. Haris menatap dengan tatapan dingin, sementara Wulan masih dengan luka di wajahnya, hanya diam dan mengedipkan mata yang berlinang darah. Sumi tak bisa bergerak, tubuhnya seolah lumpuh. Dalam hatinya, ia mencoba berteriak, memanggil nama Tuhan, mencoba memohon maaf, tapi yang keluar hanya isakan lirih, seperti napas terakhir yang dipaksa hidup. Waktu seperti berhenti malam itu. Lampu gantung bergoyang pelan, meski tak ada angin. Lantai dingin mengeras di punggung Sumi yang terbaring. Ia melihat kembali ke arah dinding, di mana coretan nama Wulan semakin tebal, seperti ditulis ulang oleh tangan lain. Di atasnya, muncul coretan baru, samar, tapi nyata. Sekarang, ibu gantian. Tak ada yang tahu pasti kapan jeritan itu pertama kali terdengar. Beberapa warga yang masih terjaga mengaku mendengar teriakan panjang dari rumah Sumi, teriakan yang terdengar seperti dicabik dari dasar perut, bukan dari tenggorokan. Teriakan penuh rasa takut, sakit, dan penyesalan yang tak terbendung. Setelah jeritan itu, sunyi, terlalu sunyi, hingga suara malam terasa seperti lubang hitam yang menelan segalanya. Pagi harinya, warga mendapati pintu rumah Sumi setengah terbuka. Bau busuk dan amis menyeruak keluar. Mereka memanggil-manggil, tapi tak ada jawaban. Beberapa lelaki memberanikan diri masuk, melangkah pelan dengan napas tertahan. Dan di depan kamar Wulan, di ambang pintu kayu yang sudah rapuh, tubuh Sumi tergantung, tanpa tali, tanpa kursi, tanpa pengait. Ia tergantung begitu saja. Lehernya melengkung ke samping seperti dipelintir oleh kekuatan yang tidak terlihat. Matanya terbuka, air mata masih mengalir, dan dari bibirnya ada bekas darah kering menetes ke bawah. Semua yang melihat tak bisa bicara. Di lantai di bawahnya, terlihat jelas telapak kaki kecil yang tercetak dalam darah. 5 langkah kecil, dari dalam kamar menuju pintu, lalu menghilang. Polisi datang siang itu. Mereka memeriksa tubuh, mencari jejak bunuh diri, kekerasan, atau intervensi manusia. Tidak ada tanda-tanda yang bisa dijelaskan. Tidak ada alat, tidak ada luka penggantung. Tapi tubuh itu benar-benar menggantung, seperti diangkat oleh sesuatu dari dalam dirinya sendiri. Seorang petugas sempat menanyakan tentang suara yang didengar warga. 2 suara tertawa, bukan tawa bahagia, tapi pelan, seperti puas, seperti mengakhiri sesuatu. Tak satu pun petugas berani berlama-lama. Mereka membawa jasad Sumi ke puskesmas. Tapi bahkan dokter pun tak bisa menjelaskan luka-luka di tubuhnya. Luka bakar yang tak beraturan, lebam yang membentuk simbol tak dikenali, dan bekas cakar di perutnya. Semua terasa seperti pesan. Desa menjadi gempar, tapi tidak ada yang marah, tidak ada yang histeris. Semua tahu bahwa kematian itu bukan karena dunia ini saja. Semua tahu Wulan tidak pernah benar-benar pergi. Semua tahu Haris bukan hanya seorang pria muda yang memikat janda kesepian. Dan malam itu, setelah jasad Sumi dikuburkan dengan tergesa dan tak banyak yang datang, rumah itu dibiarkan kosong. Pintu tak dikunci, tapi tak ada yang berani masuk. Bahkan anak-anak pun dilarang lewat depan gangnya. Karena di malam hari, saat angin hanya berhembus tipis, suara tawa pelan itu terdengar lagi. Kali ini, disertai langkah kaki kecil yang berjalan dari kamar menuju ruang tamu, lalu berhenti tepat di ambang pintu. Diam, menunggu. Tangisan itu masih terdengar malam setelah Sumi dikubur. Tanah hall tanah masih merah, bunga belum layu, dan kayu nisan belum ditulisi nama. Tapi dari balik jendela rumahnya yang gelap dan berdebu, suara lirih yang memanggil Wulan. Ibu di sini, maafkan ibu, terus bergema seperti kaset rusak yang diputar. Berulang,
warga tak berani mendekat. Bokon Pak Arti, yang biasanya tegas, hanya menunduk dan menyuruh semua anak-anak menghindari gang belakang selepas maghrib. Di dalam rumah itu, tidak ada apa-apa yang bergerak secara kasat mata, tapi jendela yang mengayun sendiri meski tertutup, pintu dapur yang terdengar terbuka, lalu membanting pelan, serta sendok yang jatuh berulang kali ke lantai membuat rumah itu seperti hidup. Atau mungkin, dihuni kembali oleh yang tak pernah pergi. Seorang ibu yang tinggal bersebelahan, berkata bahwa ia sempat mendengar suara derap kaki kecil. Seolah seorang gadis sedang berlari bolak-balik dari kamar ke dapur. Tapi saat dilihat dari jendela, tidak ada siapa-siapa, hanya kursi tua di ruang tengah yang bergoyang sendiri. Seakan masih ada seseorang yang duduk di atasnya sambil menangis. Ketegangan memuncak saat dua pemuda dari desa sebelah nekat masuk malam-malam. Mereka tahu rumah itu ditinggal, karena pasti masih banyak barang berharga yang bisa dijual. Malam itu, mereka membawa senter dan linggis, lalu menyelinap lewat jendela belakang yang kacanya pecah. Suara mereka sempat terdengar bercanda, tertawa pelan, menyebut nama Wulan sambil menggekejek cerita yang beredar. Tapi sejam kemudian, mereka berteriak. Satu berlari keluar dengan tubuh terbakar di punggung, jatuh di kebun belakang, sambil menggeliat seperti cacing disiram air panas. Satunya ditemukan pagi hari. Tubuhnya setengah tertanam di bawah lantai dapur yang bolong, matanya membelalak, bibirnya pecah, dan di lengannya tercetak bekas jemari kecil berlumur darah, seolah ditarik paksa ke bawah. Yang selamat hanya bisa berucap satu kalimat sebelum kehilangan kesadarannya selama berhari-hari. Dia menarik aku dari dinding, dia nangis, darahnya banyak, dia minta ibunya. Desa tak menunggu lama, dalam seminggu, rumah itu dipagari seng tinggi. Pagar bambu ditancapkan keliling, tidak ada yang berani menyentuh barang-barangnya, tidak ada upacara. Tidak ada doa, hanya lembaran kertas doa tempel dari pesantren sekitar dan jimat-jimat sederhana yang digantungkan di sudut genteng. Tapi malam tetap datang, dan rumah itu tetap berbicara. Setiap kali bulan mati, saat langit sepenuhnya gelap, suara Sumi kembali terdengar. Suaranya serak, pelan, dan menyayat. "Wulan, ibu di sini. Maafkan ibu, pulanglah. Pulanglah meski hanya untuk menyiksa ibu." Beberapa warga bersumpah melihat bayangan gadis berambut panjang berjalan di balik celah seng. Bajunya robek, darah menetes dari ujung jarinya. Kadang terdengar ia menyanyi, suara yang sama seperti yang dulu sering dinyanyikan Wulan saat kecil. Lembut, sampai menjadi isak. Dan malam itu, tepat saat hujan gerimis turun pelan, seseorang kembali lewat di depan pagar rumah itu. Ia berhenti, matanya terbelalak, lalu lari terbirit-birit. Katanya, dari jendela kamar Wulan, ada dua pasang mata mengintip, satu menangis, satu tersenyum. Bayangan dua pasang mata di jendela kamar Wulan masih membekas dalam ingatan warga. Setelah malam itu, tak ada lagi yang berani melewati gang tersebut. Bahkan di siang hari, rumah yang kini dipagari seng tinggi itu seolah tetap bernapas. Udara di sekitarnya berat, lembab, dan tak pernah benar-benar tenang. Seolah azab yang ditinggalkan belum selesai. Seolah luka itu masih berdarah, terus-menerus, dan tak akan pernah kering. Tak seorang pun pernah menemukan Wulan. Namanya menjadi desus-desus. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Bahkan jejaknya pun hilang. Seperti ditelan sesuatu yang bukan dunia ini. Polisi tak melanjutkan penyelidikan. Berkas ditutup, saksi tak ada, bukti lenyap. Tapi semua orang tahu bahwa anak itu pernah ada. Ia pernah hidup, tertawa, tumbuh, dan diserahkan dengan paksa oleh darah dagingnya sendiri. Dukun kampung berkata, arwah Wulan belum pergi. Ia tidak bisa pergi, bukan karena tidak tahu jalan, tapi karena tidak dibiarkan pergi. Ia masih tertahan oleh tangisan ibunya, oleh pengkhianatan yang tak sempat ditebus, oleh rasa sakit yang tak sempat diobati. Ia masih di sana, di antara dinding kamar dan cermin ruang tamu, di antara langkah-langkah kecil yang masih terdengar saat hujan turun pelan, dan Sumi, meski jasadnya sudah dikubur, namanya tidak pernah benar-benar dibicarakan dengan doa. Orang hanya menyebutnya sebagai peringatan. Sebuah kisah yang diceritakan dengan pelan, dengan kalimat yang dipotong-potong, karena terlalu menyesakkan untuk diucapkan utuh. Ia menjual anaknya demi cinta, dan akhirnya tak mendapatkan apapun selain kicikih. Rumah itu tetap berdiri, gentengnya masih lengkap, dindingnya tak roboh, tapi tak ada yang berani menyentuh. Bahkan rumput liar pun
hanya tumbuh setinggi mata kaki, seakan tahu batas. Burung tak pernah hinggap di atapnya, dan angin pun berhembus pelan jika melewatinya, seolah menghormat pada sesuatu yang tak bisa dilihat. Dalam diamnya, rumah itu masih memanggil. Setiap bulan mati, suara lirih itu muncul kembali dari balik pintu kamar Wulan. Tidak selalu terdengar, tapi ketika angin pas tepat berhembus dan bulan sepenuhnya gelap, suara itu kembali, dalam satu kalimat yang tak pernah berubah, tak pernah selesai. "Wulan, ibu di sini, maafkan ibu. Ibu belum sempat." Kalimat itu tergantung, tidak pernah selesai, karena memang tidak bisa diselesaikan. Karena maaf, tidak selalu datang tepat waktu. Karena penyesalan, sebesar apapun, tak bisa menarik kembali apa yang sudah dijual. Dan di jendela yang buram, jika cukup lama menatap, seseorang bisa melihat sosok perempuan duduk membelakangi cahaya, rambutnya panjang, bajunya sobek, tangannya menggenggam boneka kecil yang telah rusak. Ia hanya diam, tak bergerak, tak bicara, tapi matanya seperti menyimpan sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang akan terus menunggu. Karena di rumah itu, luka tak pernah sembuh. Karena di rumah itu, dosa tak pernah ditebus. Karena di rumah itu, Wulan belum benar-benar pergi. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Setiap kisah yang kami hadirkan bukan sekadar cerita, tapi cermin bagi kita semua tentang hidup, pilihan, dan penyesalan yang kadang datang terlambat. Jika kisah ini menggugah hati Anda, tinggalkan jejak di kolom komentar. Jangan lupa share ke orang-orang terdekat, karena siapa tahu cerita ini bisa jadi tamparan lembut yang menyadarkan. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tetap di channel kami, karena di sini setiap luka punya suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.